Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Berikut adalah desain penelitian terkait dengan kualitatif. Desain penelitian kuali standar itu dalam desain penelitian dalam paradigma kuali yang ini bersifat positivistik sebenarnya ya. Jadi paradigma positivistik artinya ada aturan yang harus dipenuhi oleh peneliti yang merupakan harus dipenuhi dari bab 1 sampai bab 5. Nah, hari ini kita akan coba membahas bab 1 sekaligus penugasan untuk pertemuan ke-7 yaitu mengerjakan bab 1. Nah, pelaksanaan penelitian dimulai dari adanya masalah tentunya. Kalaupun nggak ada masalah, untuk mencari fenomena, menggali gambaran, membatasi objek penelitian, mencari teori dan hasil penelitian yang relevan, mendesain metode penelitian, mengumpulkan data, menganalisa, membuat kesimpulan, ada juga yang menambahkan implikasi, saran ataupun rekomendasi. Nah, tahapan ini merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif dan Anda sudah mencoba membuat di mata kuliah wawancara dulu sampai dengan kesimpulan dari wawancara. Nah, desain penelitian kuali standar itu ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Nanti teman-teman akan mencoba mengerjakan cukup bab 1 dulu ya, di pertemuan 7 nanti penugasannya sampai bab 1 dulu. Nah, kemudian baru setelah UTS kita lanjutkan ke bab berikutnya. Jadi nanti pertemuan ke-7 itu pengganti pertemuannya adalah Anda mengerjakan secara mandiri pendahuluan. AI sudah lengkap, bantuan sudah lengkap, jadi Anda tinggal menulis. Nah, jadi nanti silakan Anda tulis, deadline-nya 2 minggu untuk menulis bab 1 ini. Kemudian bab 2 itu landasan teori, ini cukup mudah ya. Kemudian di sini ada variabel penelitian, dinamika topik, kerangka pikir, hipotesis, atau dalam kuali disebut dengan pertanyaan penelitian. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Nah, teman-teman ada tugas tambahan, tolong tulis di berkaitan dengan metode supaya Anda paham, tolong tuliskan perbedaan beberapa aliran-aliran dalam metode penelitian kualitatif yang kelas 4 kemarin. Paling tidak ada 4 seperti studi kasus, fenomenologi, grounded teori, biografi. Ya, paling tidak itu. Ada sebenarnya ada 5, tapi minimal 4 Anda tulis sendiri ya di buku Anda. Nanti kita akan cek bahas setelah UTS kalau sudah bisa ketemu secara offline, tapi mohon mulai sekarang dituliskan perbedaan dari aliran-aliran pendekatan dalam metodologi kualitatif. Kemudian keempat dan kelima hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, ini 4, kelima dan 5 ini tidak akan dibahas di proposal di mata kuliah ini sampai bab 3. Nah, kita akan bahas dulu standar buku panduan skripsi di USB terkait dengan metode kualitatif. Panduan untuk latar belakang yang pertama, bagian ini menjelaskan tentang alasan rasional pemilihan masalah yang diajukan sebagai tema dalam skripsi yang disusun. Jadi alasan Anda memilih ini pasti akan ditanyakan di ujian skripsi nanti, entah penelitian kuanti, entah kuali. Kenapa Anda memilih judul penelitian ini atau tema penelitian ini? Dan Anda harus menjelaskan dengan alasan yang rasional kenapa memilih variabel, misalnya kesepian atau kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya, jadi bagian ini menjelaskan tentang alasan secara rasional Anda memilih judul ini. Ya. Hal ini dapat menyangkut fenomena perilaku yang secara logis mendorong untuk diteliti ataupun ditelaah. Fenomena diyakini merupakan masalah yang aktual, relevan dengan kondisi masa kini sehingga menarik, penting, dan perlu diteliti. Jadi memang pertemuan ini kita akan membahas
format buku panduan USB. Jadi ini dari buku panduan saya pindah ke sini ya, supaya tahu format buku panduan di USB-nya. Nah, kemudian selain itu yang saya highlight berikutnya adalah pada penelitian kuali biasanya fenomena tunggal yang diteliti. Jadi bukan menghubungkan dua variabel atau membedakan dua variabel, tapi hanya cukup satu variabel. Ya, kalau kuanti kemarin di mata kuliah metode kuanti biasanya sebenarnya hubungan antara X dan Y. Ya, hubungan antara kebahagiaan dengan kesejahteraan psikologis misalnya. Nah, untuk kuali itu cukup satu. Misalnya kesejahteraan psikologisnya atau kebahagiaannya cukup satu. Hal ini dimaksudkan agar penelitian terfokus dan mendalam guna mendapatkan pengertian yang sesungguhnya atau mendekati sesungguhnya di lapangan. Belakang sebaiknya didukung dengan survei data seperti dari berita, media massa, hasil survei sendiri, Anda sendiri survei, wawancara, itu bisa. Ya, samping itu juga didukung dengan jurnal penelitian sebelumnya, majalah ilmiah, laporan forum penelitian ilmiah, proceeding yang dipublikasikan, ya, ataupun skripsi baik yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan itu boleh. Ya, jadi ada alasan rasional yang memilih ini dikaitkan dengan fenomena variabel Anda, ya, kemudian didukung dengan penelitian sebelumnya dari skripsi, dari tesis, dari jurnal. Nah, itu menjelaskan latar belakang. Nah, kemudian jikalau Anda ingin mengutip kutipan wawancara yang Anda lakukan di survei awal, maka Anda harus melampirkan ya, ini kutipan wawancaranya. Nah, ini jika dalam latar belakang peneliti masukkan fenomena yang bersumber dari data kualitatif yang Anda lakukan, maka peneliti wajib memasukkan kutipan hasil wawancara ke dalam naskah seperti yang telah Anda pelajari dulu. Wawancara 1, subjek 1 di nomor berapa dilampirkan wawancaranya itu. Ya, selain itu peneliti wajib melampirkan verbatimnya di lampirannya. Ya, meskipun hanya pra penelitian. Kalau melakukan pra penelitiannya dengan wawancara. Ya. Tapi kalau hasil wawancara dengan metode kualitatif, wawancara yang diteliti oleh orang lain dan sudah dipublikasikan di jurnal, kutipan wawancaranya tidak perlu karena di jurnal tidak ada kutipan wawancaranya. Ini bagi yang Anda melakukan wawancara sendiri. Dan bagian ini juga muat pernyataan mengenai keaslian penelitian. Ya, ini peneliti bukan sekedar mengulang penelitian yang ada, namun harus ada kebaruannya. Seperti yang pernah kita bahas di kelas, kebaruan S1 itu paling tidak beda tempat pun cukup. Ya, dalam latar belakang peneliti wajib memasukkan rumusan masalah ya, di akhir paragraf yang dibuat jelas dan tegas. Bisa kalimat tanya, bisa kalimat pernyataan seperti ini. Ya, misalnya psychological well-being pada guy yang menderita HIV/AIDS. Ya, jadi kesehatan psikologis pada apa? Pada guy yang khusus yang mana yang terkena HIV/AIDS. Ya. Kemudian itu di latar belakang cukup sampai di sini. Kemudian fokus penelitian. Jadi fokus penelitian Anda itu pada variabel apa dan juga subjek yang mana. Jadi di sini dijelaskan fokus penelitian dapat berupa rincian pertanyaan berupa topik yang akan diangkat ataupun ditemukan jawabannya dalam penelitian. Fokus penelitian juga dapat disebut sebagai garis besar penelitian atau proses pencarian data yang dilakukan. Nah, itu di sini. Nah, ya. Dan tujuan. Bagian ini menyebutkan bahwa secara spesifik tujuan yang tidak dicapai. Contoh, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dinamika kesehatan psikologis pada gaya yang menderita HIV/AIDS. Ya. Kemudian yang bagian D, manfaat penelitian. Bagian ini menyebutkan secara spesifik, ya, secara spesifik manfaat yang diperoleh, ya, secara spesifik manfaat yang bisa diperoleh di penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis misalnya menambah hasanah ilmu psikologi, terutama psikologi perkembangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat secara praktis itu hasil penelitian tidak dilakukan untuk apa dan untuk siapa, untuk apa.
dan siapa, dan praktis bisa dipakai ya, praktis bisa dipakai. Kalau teoritis masih bisa secara teoritis, tapi kalau manfaat praktis berarti bisa digunakan ya, itu manfaat penelitian. Nah, kemudian saya juga akan mencoba memperdalam pengetahuan Anda terkait dengan bagian latar belakang dengan metode yang dari salah satu jurnalnya yang bisa cari dari Mas Ardi ya, ini Rahman Ardi. Nah, dari modifikasi dari IMRAD. Ya, IMRAD itu Introduction, Method, Result, and Discussion di IMRAD. Nah, kita akan hanya bahas terkait dengan introduction. Kita perjelas introduction. Di sini ada latar belakang itu ada fenomena of interest point, bukan hanya fenomena tapi ketertarikannya di mana. Biasanya orang-orang itu, mahasiswa itu menyebutkannya hanya fenomenanya, misalnya fenomena kesepian pada remaja, hanya menampilkan fenomena pada remaja itu banyak mengalami kesepian, sudah, tapi of interestnya belum ya. Kenapa dengan fenomena itu dibahas dengan ketertarikan yang Anda, argumen ketertarikan yang Anda berikan ya. Di sini ada prevalensi, insiden, kasus, sumber data kredibel, dan dampak praktis ataupun teoritis ya. Kemudian problem riset, tinjauan dan sindasiskan situator yang relevan sesuai dengan POI, jadi tinjauannya disesuaikan dengan fenomena of interest. Kontradiksinya bagaimana, ternyata misalnya kesepian itu memang banyak dialami remaja, namun juga selain itu remaja, misalnya data menyatakan 60% remaja kesepian, namun juga 40% mereka tidak kesepian. Kenapa? Nah, ini bisa menjadi kontradiktif di sini. Kemudian tuliskan PR, itu pertanyaan risetnya, pertanyaan tujuan utama, ingin mengetahui gambaran psikologis apa itu ya. Ini secara ya, metodologi di IMRAD. Oke, untuk mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk bab berikutnya kita akan bahas di bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.